Presiden ke-7 RI Joko Widodo memilih menempuh jalur hukum terkait tudingan ijazah palsu hingga akhirnya kini 8 orang dijadikan tersangka. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Joko Widodo, Rifai Kusumanegara, pada Jumat, 14 November 2025. Rifai menjelaskan, langkah hukum yang ditempuh Jokowi sejak awal memiliki 2 tujuan utama. Pertama, agar keaslian ijazah Presiden ke-7 RI itu bisa diuji melalui mekanisme hukum secara transparan. Kedua, untuk memulihkan nama baik Jokowi yang disebutnya telah difitnah secara masif selama bertahun-tahun. Dikutip dari Warta Kota, kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo Rifai Kusumanegara memberikan tanggapan terkait keputusan Polda Metro Jaya tidak menahan Rai Suryo CS di kasus dugaan penyebaran fitnah ijazah. Rifai Kusumanegara mengaku pihaknya tidak bisa mengintervensi penyidik untuk bisa menahan Rai Suryo CS. Dia pun mengaku menghormati keputusan tersebut. Rifai Kusumanegara menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan penyidik. Menurutnya, tidak ada kaitannya dengan pihak pelapor maupun korban. Penahanan menjadi ranah penyidik dan dilakukan semata-mata untuk kepentingan penyidikan. Jadi tidak ada hubungannya dengan pelapor atau korban, ujar Rifai kepada tribunnews.com, Jumat, 14 November 2025. Rifai menjelaskan, langkah hukum yang ditempuh Jokowi sejak awal memiliki 2 tujuan utama. Pertama, agar keaslian ijazah Presiden ke-7 RI itu bisa diuji melalui mekanisme hukum secara transparan. Kedua, untuk memulihkan nama baik Jokowi yang disebutnya telah difitnah secara masif selama bertahun-tahun. Fitnah soal ijazah ini sudah 3 tahun bergulir dan semakin menjadi bahan olok-olokan di media sosial. Bahkan sampai ke luar negeri karena sifatnya yang borderless, ungkap Rifai. Pak Jokowi ingin kasus ini dituntaskan di pengadilan agar ada kepastian hukum dan keadilan. Ia menambahkan, setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Jokowi kini merupakan warga negara biasa yang tetap memiliki hak untuk mempertahankan martabatnya sebagaimana dijamin pasal 28 GUD 1945. 3 orang tersangka hari ini alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan lancar. Saya tadi sudah memastikan proses pemeriksaan dari awal terhadap para tersangka berjalan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP maupun peraturan Kapolri. Penyidik menjunjung tinggi asas-asas sebagaimana undang-undang yang mengatur kami di dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Hak-hak bagi beliau-beliau untuk mendapatkan istirahat, kemudian makan siang, ibadah, dan lain-lain kami berikan selama proses pemeriksaan tersebut. Hari ini di panggilan dari Polda Metro Jaya yang telah secara sepihak dan dalil menetapkan klien kami sebagai tersangka bukti-bukti walaupun banyak tidak memiliki relevansi dengan apa yang dituduhkan dan tidak pernah diketahui secara pasti apakah bukti itu bisa menguatkan tuduhan ada pencemaran, tuduhan ada menyerang kehormatan yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo. Walaupun ada 700 bukti, ada 130 saksi dan 22 ahli, itu semuanya versi penyidik. Kalau tidak ada relevansinya maka tidak bernilai. Saya ambil analogi untuk membuktikan seorang itu adalah perempuan. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.